Saya tidak pernah menyangka akan menceritakan kisah ini, apalagi dengan cara seperti ini. Saya Nadia Wijaya. Saya berusia 32 tahun, seorang strategis marketing, dan sampai baru-baru ini, saya adalah kakak perempuan yang tak terlihat di keluarga saya, yang pendiam, yang tidak pernah dianggap setara. Itu yang mereka semua pikirkan, orang tua saya, keluarga besar, dan terutama adik perempuan saya, Dino. Anak emas Dino dengan senyum sempurnanya dan pekerjaan di perusahaan fashion mewah serta kemampuannya membuat segalanya berputar tentang dirinya. Dino, yang orang tua saya tidak pernah berhenti memujanya, sementara saya hanya ada di sana, sebagai pikiran kedua. Biarkan saya gambarkan adegannya. Dino mengangkat gelas minuman mewahnya dan berkata, "Mari kita bersulang untuk mereka yang benar-benar melakukan sesuatu dengan hidupnya." Semua orang tertawa sampai pintu terbuka dan bosnya masuk, menunjuk ke arah saya sambil berkata, "Halo, bos." Tapi saya mendahului cerita. Untuk memahami mengapa momen itu berarti segalanya, Anda perlu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Besar di Jakarta bersama Dino yang 3 tahun lebih muda seperti hidup dalam bayangan, yang entah bagaimana masih bisa mengalahkan cahaya saya. Saya pendiam, pemikir, anak yang lebih suka membaca daripada bergaul. Dino cerewet, karismatik, pusat setiap ruangan. Orang tua saya, Bapak Budi seorang penasihat keuangan, dan Ibu Lino mantan perencana acara yang kini ibu rumah tangga, sangat menyukai putri cantik dan percaya diri mereka, yang tahu persis apa yang diinginkan. Sementara saya masih mencari-cari jalan. Setelah kuliah, saya mendapat pekerjaan marketing yang layak di perusahaan menengah. Tidak mewah, tapi stabil. Dino lulus dan langsung mendapat posisi entry level di Argento Fashion, retailer fashion mewah dengan estetika Instagram sempurna. Dalam 2 tahun, dia sudah di bagian memposting foto makan siang mewah dan pakaian desainer dengan caption seperti, "Hari biasa di kantor, sungguh diberkati." Orang tua saya tidak bisa lebih bangga lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah saya diam-diam membangun sesuatu di samping. Sebuah firma konsultan bersama teman bisnis saya dari sekolah, Rizky Pratomo. Kami namai Nusantara Insight Group, fokus pada strategi marketing untuk brand retail dan tech. Kami mulai kecil, kerja remote, biaya rendah, dan daftar klien rahasia. Do ditandatangani, nama saya tidak ada di website, persis seperti yang saya inginkan. Mengapa rahasia? Saya ingin bilang itu strategi murni, tapi sebenarnya lebih rumit. Sebagian saya takut gagal. Kalau tak ada yang tahu bisnis saya, tak ada yang melihatnya hancur. Tapi lebih dalam lagi, saya takut reaksi keluarga, terutama Dino. Hubungan saya dengan Dino bukan sekadar persaingan saudara. Ini pola perilaku yang semakin buruk seiring usia kami bertambah. Contohnya, Mei 2021, Dino menelepon saya menangis karena mobilnya butuh perbaikan darurat. "Nadia, aku belum gajian minggu depan, ada meeting yang tak bisa dilewatkan. Tolong bantu sekali ini saja." Saya transfer 35 juta rupiah hari itu. 2 minggu kemudian, dia posting foto tas desainer baru di Instagram. Saat saya konfrontasi, dia tertawa. "Ah, masalah mobil sudah beres, aku pinjam mobil Bapak. Tas ini lagi diskon. Jangan terlalu kaku." Natal 2022, saya habiskan berminggu-minggu membuat hadiah personal untuk semua orang. Jurnal kulit buatan tangan untuk ibu, set catur ukir custom untuk Bapak, dan untuk Dino, portfolio kulit dengan inisialnya. Dia membukanya, angkat alis, dan bilang, "Ini bukan dari Ezio, Nadia, tapi terima kasih deh." Malam itu saya temukan hadiahnya disembunyikan di bawah sofa. Lalu ada liburan keluarga ke villa di Puncak Juli 2023. Kami habiskan 4 hari di Kotake Sewaan. Dino ambil puluhan foto,
menyusun estetika liburan sempurna untuk media sosialnya. Saat posting, saya perhatikan, dia crop saya keluar dari setiap foto. Captionnya keluarga dengan emoji pantai. Seolah saya tak pernah odo. Insiden yang benar-benar mematahkan saya terjadi 5 Maret 2024. Kami di Bistro Kemang untuk brunch minggu, tradisi bulanan yang ibu pertahankan. Dino sedang bicara soal promosi yang dia incar saat bapak bertanya tentang pekerjaan saya. Sebelum saya jawab, Dino potong dengan tawa. Nadia lagi pengangguran, tapi sekarang dia jadi spiritual banget. Kan, Kak? Semua meditasi dan manifestasi itu. Dia buat tanda kutip di udara dan geleng kepala. Saya bilang pelan, saya tidak pengangguran, saya konsultan. Dino menyeringai. Konsultan? Itu yang kita sebut sekarang. Orang tua tertawa ringan, percakapan berlanjut. Saya duduk menusuk telur Benedict, merasakan simpul familiar di perut. Simpul yang muncul setiap bersama keluarga, bisik kamu takkan pernah cukup buat mereka. Setelah brunch itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Saya berhenti membenarkan diri. Berhenti berbagi apapun yang nyoto dengan mereka. Saat ditanya kerjaan, saya senyum samar dan bilang baik-baik saja. Saat Dino sindir halus, saya ganti topik. Saya selesai memberi mereka amunisi. Sementara itu, Nusantara Insiket tumbuh. Rizky dan saya dapat beberapa klien besar, termasuk, ironisnya, Argento Fashion. Mereka kesulitan strategi digital, dan firma kami masuk lewat senior yang pernah kerja dengan Rizky. Fakta Dino kerja di sono murni kebetulan. Argento perusahaan besar, pekerjaan kami dengan eksekutif beberapa level di atasnya. Juni 2025, Nusantara Insiket punya 15 karyawan, kantor di Jakarta dan Surabaya, daftar klien yang akan mengesankan bahkan keluarga saya yang tak pernah terkesan. Saya punya aset lebih dari 20 miliar rupiah dalam ekuitas dan tunai, tapi bagi keluarga saya masih konsultan samar yang tak bisa mengatur hidupnya. Lalu datang pesta ulang tahun Dino, yang ke-29. Dia rencanakan berbulan-bulan, acara mewah di Ballroom Hotel Plaza Grand Jakarta, 8 Juni 2025. Saya terima undangan lewat email, Master PC animasi dan suara, yang berteriak, lihat betapa pentingnya aku. Dress code elegan cage, hadiah dihargai tapi tidak wajib, meski link wishlist jelas terpampang. Saya ragu-ragu tidak datang. Tuhan, betapa saya ragu. Tapi sisa rasa kewajiban keluarga, atau mungkin rasa ingin tahu yang mengerikan, membuat saya resbio. Saya beli gaun navy biru sederhana untuk acara itu. Tidak mencolok, tapi berkualitas dan elegan. Saya pilih kalung emas kecil dan anting senodo, minimalis tapi barang bagus yang saya beli sendiri setelah deal terbesar kami. Saya pilih hadiah dari wishlist Dino, set skincare mahal yang dia idamkan, dan dibungkus rapi oleh department store. Malam pesta tiba, Ballroom Hotel Plaza Grand ditransformasi jadi feed Instagram Dino yang hidup. Semua pin blus dan emas. Minuman mengalir. Fotografer tangkap setiap momen. Jemain musik cukup keras untuk terasa meriah tapi cukup pelan untuk orang saling nomodrop. Dino undang lebih 80 orang, teman, rekan kerja, keluarga besar, dan beberapa influencer media sosial yang entah bagaimana dia temui. Saat saya tiba, saya diarahkan ke meja overflow di belakang bersama kerabat jauh, anak-anak mereka, dan tampaknya pasangan enggan seseorang. Nadia. Dino air kiss kedua pipi saya saat melihat. Kamu datang dan kelihatan nyaman. Matanya melirik gaun saya dengan kekecewaan yang tak disembunyikan. Ayo, aku mau kenalin kamu ke Moyo. Dia bosku. Well, bos-bosku sebenarnya. Tapi sebelum kami bergerak, seseorang panggil nama Dino, dan dia diseret ke lautan pengagum.
Saya menuju meja saya, perkenalkan diri podo orang asing yang akan saya makan malam bersama, dan pesan gin tonic dari pelayan lewat. Makan malam disajikan, versi dekonstruksi ayam yang lebih presentasi dari podo isi. Pidato dimulai. Sahabat terbaik Dino memuji kemurahan dan gayanya. Rekan kerja puji etos kerja dan visinya. Bapak berdiri dan nyatakan betapa bangganya dia podo putri kecilnya, yang tumbuh jadi wanita mengesankan. Lalu Dino sendiri berdiri, gelas minuman di tangan, pipi merah karena alkohol dan pujian. Saya hanya ingin berterima kasih podo semua, yang datang malam ini, dia mulai. Melihat ruangan ini, saya lihat begitu banyak orang hebat dan sukses yang menginspirasi saya setiap hari, dia gestur lebar. Teman-teman luar biasa saya, rekan kerja brilian. Pandangannya mendarat podo saya, dan sesuatu berkedip di matanya. Sesuatu jahat, kecil, dan puas. Dan untuk kakak saya Nadia, yang masih belum tahu mau jadi opo saat besar nanti. Tawa menyebar di ruangan. Bukan tawa kejam, tapi jenis tawa ringan yang diberikan saat lelucon ringan. Tapi bagi saya terasa tamparan. Saya membeku, moto ke gelas setengah kosong. Jari saya menggenggam kencang. Saat itu, saya pertimbangkan berdiri, berjalan keluar, memotong tali racun yang mengikat saya ke keluarga ini yang tak pernah melihat saya. Tapi lalu pintu ballroom terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk, elegan dalam jas abu-abu, rambut hitam diikat ponytail rapi. Dia scan ruangan, jelas mencari seseorang. Matanya mendarat podo saya, wajahnya mekar senyum pengenalan. Dia berjalan langsung ke meja saya, abaikan pandangan penasaran. Nadia, serunya. Saya tidak tahu kamu akan di sini. Dia ulur tangan ke kerabat bingung di meja saya. Moyosari, operasi retail di Argento Fashion. Lalu dia berbalik ke saya dengan ekspresi bingung. Tunggu, kamu kenal Dino dari mono? Mejo jadi hening. Saya rasakan moto dari mejo sekitar juga. Bahkan sepertinya turunkan volume. Dino adik saya bilang, suara lebih mantap dari yang saya rasakan. Alis moyo naik. Adikmu? Kamu bercanda. Dia tertawa, benar-benar terkejut. Dino tak pernah sebut kakaknya adalah dia berhenti, sadar perhatian. Ini tak terduga. Dari seberang ruangan, saya lihat Dino memperhatikan kami. Ekspresinya campuran bingung dan alarm yang tumbuh. Dia mulai menuju meja kami, tapi terhambat kerumunan. Moyo tarik kursi kosong di samping saya dan duduk. Saya telat, tapi janji Dino akan mampir. Politik kantor. Kamu tahu kan? Dia condong konspirasi, meski sebenarnya kamu tahu lebih baik dari kebanyakan orang. Saat itu Dino sampai di meja kami, agak ngos-ngosan dan senyum dipaksakan. Moyo, senang sekali kamu bisa datang. Saya lihat kamu sudah bertemu kakak saya. Moyo lihat kami bergantian, pemahaman muncul. Bertemu? Dino. Saya kenal Nadia hampir setahun. Dia berbalik ke saya. Saya tak tahu kamu adiknya Dino Wijaya. Kalian berdua tidak terlihat dia gestur samar, bersaudara. Senyum Dino mengeras. Nadia dan saya punya pendekatan hidup berbeda. Dia taruh tangan di bahu Moyo. Biar saya antar ke meja yang pantas. Kamu tak seharusnya duduk di belakang sini. Moyo abaikan. Saya baik-baik saja di sini ngobrol dengan Nadia. Sebenarnya, saya ingin bicara soal proyeksi 3. Dewan terkesan dengan presentasi minggu lalu. Tangan Dino jatuh dari bahu Moyo. Presentasi? Presentasi opo? Moyo lihat Dino, lalu ke saya, ekspresinya berubah saat mulai paham situasi. Presentasi strategi untuk Dewan Eksekutif, katanya pelan. Kakakmu yang memimpin.
Kerja brilian. Benar-benar ubah pendekatan kami untuk musim liburan. Warna hilang dari wajah Dino. Saya tidak mengerti. Nadia tidak kerja di Argento. Tidak langsung. Tidak. Moyo ambil teguk dari gelas air Soyo, lihat Dino dari pinggir gelas. Nusantara Insiket konsultasi untuk kami. Nadia adalah dia berhenti, lihat Soyo dengan pertanyaan di mata. Soyo angguk kecil. Rahasia sudah bocor. Moyo senyum dan selesaikan kalimatnya, lihat langsung ke Dino. Nadia bos Soyo. Dino tersedak udara. Seseorang di meja sebelah jatuhkan garpu dengan bunyi dentang. Kerabat di depan Soyo bisik opo, ke istrinya. Soyo berdiri pelan, ratakan gaun Nafi. Sepertinya rahasia sudah terbongkar, Soyo bilang lembut. Wajah Dino dari pucat jadi merah. Opo yang kamu bicarakan? Ini lelucon opo? Moyo keluarkan ponsel, ketik sesuatu, lalu angkat untuk tunjuk ke Dino. Soyo tak lihat layar, tapi dari ekspresi Dino, Sot berubah jadi horor. Soyo tebak itu profil perusahaan kami atau kontrak antara Nusantara Insiket dan Argento Fashion dengan tanda tangan Soyo menonjol. Ini mustahil, bisik Dino. Kamu hanya Nadia. Koto-koto itu menggantung di udara, berat dengan bertahun-tahun penghinaan dan peremehan. Hanya Nadia. Tak pernah cukup. Tak pernah penting, tak pernah layak diakui sungguh. Soyo lihat adik Soyo, cantik, kejam, tiba-tiba kecil, dan rasakan hanya kelelahan mendalam. Tanpa koto lagi, Soyo ambil tas, angguk pamit ke Moyo, dan berjalan keluar ballroom, suara gumaman bingung membengkak di belakang. Di udara malam sejuk di luar Hotel Plaza Grand, Soyo keluarkan ponsel dan kirim pesan ke Rizky. Rahasia bocor, Dino tahu. Lalu Soyo panggil taksi dan pulang ke apartemen tenang Soyo di Kemang, lepas sepatu hat, tuang whisky generus, dan duduk di balkon lihat sekiline Jakarta. Bertahun-tahun Soyo sembunyikan kesuksesan karena rasa kesetiaan keluarga yang salah, karena takut mereka manfaatkan atau lebih buruk, nodai dengan penghinaan mereka. Tapi malam itu Soyo sadar sesuatu penting. Soyo selesai sembunyi, selesai mengecilkan diri agar Dino nyaman, selesai main peran yang mereka berikan. Pagi berikutnya, ponsel Soyo banjir pesan dan panggilan tak terjawab dari Dino, orang tua, sepupu dan bibi yang tiba-tiba tertarik dengan hidup Soyo. Soyo abaikan semua dan telepon pengacara Soyo. Melati Putri di firma hukum terkemuka sudah tangani kontrak Nusantara sejak awal. Pintar, teliti, dan cukup mengintimidasi. Soyo butuh semuanya dikunci rapat, Soyo bilang. Setiap kontrak, setiap dokumen yang buktikan posisi Soyo. Soyo ingin semuanya rapi dan siap. Odo masalah, tanya Melati, selalu cepat nilai ancaman. Tidak persis, hanya drama keluarga. Tapi Soyo ingin siap. Selama seminggu berikutnya, Soyo kerja dekat dengan Melati, pastikan semua urusan bisnis kedap udara. Soyo kumpul email, pesan slide, date presentasi, segalanya yang buktikan kerja Soyo di perusahaan yang Soyo bangun. Soyo juga bicara dengan Moyosari. Setelah pesta Dino, dia hubungkan titik-titik dan sadar posisi canggung yang dia taruh Soyo. Soyo tak tahu, katanya saat kopi di kafe kecil jauh dari kantor Argento. Dino tak pernah sebut kamu, dan kamu tak pernah sebut dia. Soyo anggap Wijoyo nomo umum sojo. Tak opo, Soyo yakinkan. Itu akan terbongkar suatu saat. Moyo aduk latenya sambil mikir. Dia bertanya-tanya di kantor, coba cari tahu persis opo yang Nusantara lakukan untuk kami, siapa yang kamu temui. Itu tak mengejutkan Soyo. Dan opo yang kamu bilang padanya? Tidak odo. Dia tak punya izin tahu, yang tak banyak. Ekspresi Moyo jadi serius. Tapi Nadia, kamu harus tahu.
Mungkin ada konsekuensi profesional untuk dia dari ini. Politik kantor bisa kejam, dan dia sudah buat musuh. Saya angguk, lagi-lagi tak terkejut. Dino selalu pandai buat musuh, biasanya sambil pikir dia buat pengagum. Kalau ada fallout, lanjut Moyo, saya ingin kamu tahu itu bukan karena apa yang saya katakan atau lakukan, tapi orang bicara. Saya mengerti, dan terima kasih info. Saat saya siap pergi, Moyo sentuh lengan saya. Untuk apapun nilainya, kamu satu-satunya alasan Argento tak bangkrut dik satu. Dewan tahu itu. Saya tahu itu. Dia senyum. Adikmu seharusnya bangga padamu. Saya balas senyum, tapi tak jawab. Kebanggaan Dino sudah tak penting buat saya sejak saya keluar ballroom itu. Sementara itu, orang tua saya telepon setiap hari. Saya biarkan ke voicemail, tapi akhirnya jawab ibu di hari kelima. Nadia Elizabeth Wijaya, dia mulai, suara tegang dengan campuran khawatir dan tidak setuju yang dia sempurnakan bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Dino sedih sekali. Bapak dan ibu bingung, dan kamu abaikan kami semua. Halo, Bu, saya bilang tenang. Yo, saya bayangkan Dino sedih. Dia bilang kamu bohong soal pekerjaan, soal segalanya. Odo jedo. Kamu benar-benar kerja dengan perusahaan dia. Kamu benar-benar semacam eksekutif. Ketidakpercayaan dalam suaranya persis yang saya duga dan persis alasan saya simpan Nusantara untuk diri sendiri begitu lama. Saya co-founder firma konsultan 4 tahun lalu, saya bilang. Kami kerja dengan banyak perusahaan, termasuk Argento Fashion, dan yo, saya Chief Strategy Officer dan co-owner. Hening di ujung sono, lalu kenapa kamu tak bilang hal seperti itu? Saya hampir tertawa. Apakah ibu akan percaya kalau saya bilang? Hening lagi, lalu pembelokan. Spesialisasi ibu. Well, Dino sangat terluka. Dia merasa dibutakan, malu di depan rekan kerja. Tentu saja perasaan Dino prioritas seperti biasa. Saya minta maaf dia merasa begitu. Saya bilang, sama sekali tak minta maaf. Lihat, Bu, saya odo meeting. Kita bisa bicara nanti kalau ibu mau. Tunggu, bapak ingin bicara denganmu. Sebelum saya protes, suara bapak muncul. Nadia, benar. Bisnis kamu ini, sukses. Ketertarikan telanjang dalam suaranya beri, saya tahu segalanya tentang prioritasnya. Yo, Pak. Sangat sukses. Itu kabar bagus sekali. Kenapa tak bilang? Kita harus rayakan. Datang makan malam akhir pekan ini. Ibu masak favoritmu. Apa itu? Pasto itu. Carbonara, saya suplai mekanis. Dan saya tak bisa akhir pekan ini. Saya sibuk. Sibuk. Terlalu sibuk untuk keluarga. Dia terdengar benar-benar bingung, seolah konsep itu tak pernah terpikir. Bagaimana akhir pekan depan? Hari ayah. Kita selalu brunch di klub. Saya rencana skip, tapi tiba-tiba ide muncul. Keluarga besar semua akan odo. Panggung sempurna. Baik, Pak. Hari ayah cocok. Saya akan datang. Saya tutup telepon dan langsung hubungi Rizky. Saya butuh bantuan, saya bilang. Yang besar. Hari ayah tiba, 15 Juni 2025. Minggu cerah yang menemukan saya parkir mobil di lahan luas Country Club Indah Kemang, surga sosial orang tua saya selama 1 dekade. Saya sengaja 15 menit telat. Saya ingin semua sudah duduk dan tenang saat saya tiba. Saya pakai gaun navy slack, beda dari yang di pesta Dino, tapi mirip dalam keanggunan rendah hati. Perhiasan minimal tapi mahal. Gelang tenis berlian yang jadi splurge pertama setelah pendanaan series,
O rambut saya ikat lo cipnon. Makeup halus tapi sempurna. Saya terlihat setiap inci eksekutif sukses yang saya adalah. Di bawah lengan saya bawa binder kulit dengan logo Nusantara embos perak. Di dalam ada segala yang mungkin saya butuh. Kontrak, clipping pers, laporan keuangan, amunisi yang melati susun untuk dampak maksimal. Saat saya dekati teras makan celup, saya lihat mereka semua sudah kumpul di meja terbesar. Orang tua, Dino, Paman Andi dan Bibi Rino, anak dewasa mereka Mark dan Sophia beserta pasangan, dan beberapa kerabat besar lain yang muncul untuk acara wajib ini. Dino duduk di samping bapak, cerita animasi, tangan gestur di udara. Dia kelihatan lebih kurus dari pesta ulang tahun seminggu lalu. Cahaya biasanya redup sedikit. Dia pakai sundress pink yang sempurna untuk Instagram, tapi langsung terlihat terlalu dipikir, terlalu disengaja dalam keseharian. Ibu lihat saya dulu. Senyumnya goyah sesaat sebelum dia kumpulkan diri dan lambaikan. Nadia, akhirnya kamu datang. Kami hampir pesan tanpa kamu. Semua motoke saya saat saya dekati, ekspresi Dino bergetar, mulutnya jadi garis tipis. Maaf telat, saya bilang, ambil kursi kosong satu-satunya tepat di depan Dino. Panggilan kerja lomo. Paman Andi, selalu paling langsung di kerabat, lihat saya dari Mimosa. Jadi, Nadia, Dino bilang kamu freelance sekarang. Semacam konsultan. Saya senyum, taruh binder di meja samping gelas air. Bisa dibilang begitu. Saya buka serbet dan taruh di pangkuan dengan hati-hati. Saya pimpin strategi untuk perusahaan seperti Argento Fashion, tempat Dino kerja. Dino taruh garpu dengan dentang. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tak pimpin strategi untuk Argento. Sebenarnya, saya lakukan. Saya buka binder dan keluarkan kontrak cetak. Geser ke bapak. Ini dari Maret. Kontrak awal sudah diperpanjang 2 kali sejak itu, dengan ruang lingkup lebih besar. Saya lihat langsung Dino. Moyo Sari lapor ke Dewan soal rekomendasi kami. Kamu tahu, bosmu. Bapak ambil kontrak, menyipit tanpa kacamata boco. Ibu condong ke bahunya, moto melebar saat scan dokumen. Ini bilang Nusantara Insiket Group, boco ibu ragu. Perusahaan saya konfirmasi. Rizky Pratomo dan saya dirikan 4 tahun lalu. Sekarang kami punya kantor di Jakarta dan Surabaya. 15 karyawan penuh waktu dan klien di retail, touch, dan keuangan. Dino geleng kepala. Ini bukan kamu tak bisa, sepertinya tak bisa selesaikan pikiran. Bibi Rino lihat kami bergantian, rasakan ketegangan. Nadia, sayang, ini kabar luar biasa. Kenapa tak bilang pencapaian seperti ini? Saya lihat sekeliling meja, temui moto setiap orang bergantian sebelum kembali ke Dino. Saya rasa saya tak yakin bagaimana akan diterima. Ponsel mulai keluar dari saku dan tas saat rasa ingin tahu menang. Saya tahu persis apa yang mereka temukan kalau cari Nusantara Insiket. Website Slack dengan testimoni klien, sebutan pers anonim tapi mengesankan di majalah bisnis, dan halaman kepemimpinan yang tampilkan Rizky menonjol dengan saya terdaftar hanya sebagai Nuco Founder dan Chief Strategy Officer. Paman Andi, lebih cepat dari yang lain, keluar siulan rendah saat lihat dari ponsel. Yo ampun. Kamu sembunyikan dari kami, Nadia. Ponsel Dino berdering notifikasi. Dia lihat ke bawah, dan warna hilang dari wajahnya. Dia balik layar ke saya tuduhan. Ini opo? Saya condong lihat. Moyo Sari baru komentar di posting LinkedIn terbaru saya. Pernyataan publik langko tentang panel yang saya bicara di konferensi marketing. Sangat bangga kerja dengan yang terbaik di bisnis. Senang punya Nadia sebagai lead strategic advisor. Waktu tak kebetulan. Favorit saya ke Rizky adalah minta Moyo untuk pengakuan publik ini tepat waktu brunch ini.
Itu moyo akui hubungan kerja kami, saya bilang tenang. Publik i. Dino berdiri begitu tiba-tiba kursinya goyang, hampir jatuh. Permisi, gumamnya, dan berderap ke celupuse. Ibu setengah berdiri ikut, tapi bapak taruh tangan menahan di lengannya. Matanya tak lepas kontrak di depannya, khususnya baris biaya konsultasi, angko 6 dikit substansial untuk engagemen 3 bulan awal. Nadia, katanya pelan, ini kamu seberapa sukses perusahaanmu ini? Sangat. Perhitungan telanjang dalam suaranya buat sesuatu mengeras di dalam soyo. Bertahun-tahun penghinaan dan ketidakpedulian dan sekarang odo uang, prestise, status terlibat, tiba-tiba soyo layak perhatian. Cukup sukses, soyo jawab roto. Kami privat, jadi soyo tak bahas detail di luar perusahaan, tapi kami lakukan sangat baik. Bibi Rino masih lihat soyo, proses. Kamu sembunyikan ini dari kami selama ini, tapi kenapa? Soyo tutup binder dan minum air. Itu tak relevan. Tak relevan. Ibu temukan suaranya akhirnya. Bagaimana bisnis sendiri tak relevan untuk keluarga? Soyo lihat dia mantap. Kapan terakhir siapapun di meja ini tanya tentang kerja Soyo dan benar-benar dengar jawaban. Hening jatuh di meja. Sepupu Mar gelisah di kursi. Paman Andi anggu sedikit seolah Soyo buat poin adil. Gadis pintar, katanya pelan. Ibu buka mulut, tutup, lalu coba lagi. Soyo tak mengerti kenapa kamu sembunyikan hal seperti ini. Kami keluargamu. Kami akan bangga. Apakah mereka? Soyo pikir semua waktu pencapaian Soyo diremehkan, diabaikan, atau diabaikan demi pencapaian Dino yang lebih fotogenik. Soyo tak bilang keras. Sebaliknya, Soyo sinyal pelayan lewat. Soyo pesan Engs Benedict, tolong, dan mimosa. Percakapan perlahan, canggung, beralih ke topik lain. Cuaca, permainan golf Paman Andi, pekerjaan baru sepupu Sophia, tapi suasana sudah berubah tak bisa balik. Soyo rasakan moto melirik ke Soyo sepanjang makan, menilai ulang, menghitung ulang. Dino tak kembali ke meja. Ibu sebut sesuatu soal dia tak enak badan dan pulang naik ojek online. Tak odo yang yakin saat brunch usai dan orang mulai pulang. Bapak tarik Soyo ke samping dekat tempat simpan mantel. Nadia, dia mulai, suara ambil nodo riang yang dia pakai saat coba kesan seseorang. Soyo sudah mikir, firma Soyo punya banyak klien yang butuh bantuan marketing, individu beraset tinggi. Kamu tahu, mungkin kita bisa atur sesuatu, kesepakatan rujukan. Soyo lihat bapak, benar-benar lihat, senyum bersemangat yang tak sampai moto, minat dihitung. Coro dia tak pernah tunjuk antusiasme sebanyak ini untuk apapun yang Soyo lakukan sebelumnya. Nusantara tak lakukan kesepakatan rujukan, Soyo bilang. Tapi klien bapak dipersilakan apply lewat website kami seperti orang lain. Senyumnya goyah. Apply? Tapi pasti untuk keluarga. Soyo harus pergi, Soyo potong lembut. Soyo odo penerbangan ke Surabaya malam ini. Rapat perencanaan kuartal besok. Soyo cium pipinya, angguk pamit ke ibu yang lihat kami dari lobi, dan berjalan ke sinar matahari Juni cerah. Saat Soyo nyetir jauh dari Country Club Indah Kemang, Soyo rasakan lebih ringan dari bertahun-tahun. Kejadian setelahnya terbuka selama minggu-minggu berikut seperti kecelakaan mobil lambat. Dino dipecat dari Argento Fashion tepat 2 minggu setelah hari ayah. Alasan resmi reorganisasi Departemen HR, tapi Moyo cerita rahasia bahwa odo keluhan internal tentang perilaku Dino dan audit performa ungkap pola mengkhawatirkan. Kepergian Soyo dari Argento sebagai konsultan tak odo hubungannya, Moyo yakinkan, meski kami berdua tahu itu tak sepenuhnya benar. Gosip menyebar di keluarga besar seperti api liar. Sepupu Sophia kirim pesan 3 hari setelah brunch. Ong, kamu bos yang Moyo bicarakan. Dino bilang ke semua orang kamu pengangguran bertahun-tahun.
Ibu telepon setiap hari, tinggalkan voicemail semakin cemas. Nadia, tolong balas. Bapak dan ibu hanya ingin paham apa yang terjadi dan Dino sedang moso sulit. Dia butuh kakak besarnya sekarang. Saya biarkan semua ke voicemail. 22 Juni, Dino posting TikTok misterius, petualangan pertamanya ke platform itu. Sejauh yang saya tahu, dia lihat murung ke jendela dengan overlay teks, kadang orang terdekat justru yang paling ingin kamu gagal. Bagian komentar cepat penuh orang panggil dia, entah bagaimana sudah tahu situasi. Internet kerja misterius. Sementara itu, Nusantara terus berkembang. Rizky dan saya didekati Lumos Dile, firma fashion tech naik daun yang ingin ganggu ruang retail mewah. Ironis, kompetitor langsung Argento. Mereka tawarkan kursi dewan untuk 3,5 miliar rupiah setahun tunai plus ekuitas. Saya terima dan pakai sebagian kompensasi baru untuk apartemen baru overlooking Pantai Ancol. Pemandangan spektakuler, air berkilau dan langit siang hari, lampu kota berkelap-kelip malam. Saya isi dengan furnitur nyaman, seni yang saya suka, dan rak buku penuh semua buku yang selalu ingin saya baca tapi tak punya waktu. Saya blok nomor Dino dan hapus dari semua media sosial. Itu mengejutkan mudah, seperti cabut sakit kecil tapi persisten yang saya biasakan, sampai lupa sakit bukan hal normal. Orang tua lebih sulit. Mereka tetap orang tua saya. Setelah sebulan hindari panggilan, saya akhirnya setuju ketemu ibu untuk kopi di lokasi netral, kafe tengah antara rumahnya dan apartemen baru saya. Dia kelihatan lebih tua dari yang saya ingat, lebih lelah. Dia rapi rambut dan makeup, pakai kalung mutiara yang bapak beri ulang tahun pernikahan ke-30. Kamu kelihatan luar biasa, katanya setelah pelukan canggung. Kesuksesan cocok untukmu. Terima kasih, Bu. Kami pesan latte untuk dia, kopi hitam untuk saya, dan duduk di meja kecil dekat jendela. Bapak ingin ikut, katanya, atuk pemanis ke minumannya. Tapi saya pikir lebih mudah kalau hanya kita dulu. Saya angguk. Nadia, dia mulai, lalu berhenti, sepertinya kesulitan kata berikut. Saya tak paham apa yang terjadi antara kamu dan Dino. Dengan kami semua. Saya minum kopi, pertimbang jawaban hati-hati. Tak ada yang terjadi, Bu. Tidak baru-baru ini. Ini sudah terbangun bertahun-tahun. Tapi kenapa kamu tak bilang soal perusahaanmu, soal kesuksesanmu? Kami akan sangat bangga. Apakah kalian? Saya ingin tanya. Atau kalian akan temukan cara remehkan, bandingkan tidak menguntungkan dengan pencapaian Dino yang lebih terlihat. Sebaliknya saya bilang, saya perlu lakukan ini sendiri tanpa ekspektasi atau campur tangan. Dia tersentak sedikit di kota terakhir, tapi tak bantah. Dino sedang sangat sulit, katanya ganti. Dia kehilangan pekerjaan. Kamu tahu itu? Saya dengar. Dia pikir kamu ada hubungannya. Saya taruh cangkir hati-hati. Saya tidak, tapi saya tak terkejut itu terjadi. Ibu lihat ke latte, jari telusuri pinggir cangkir. Dia pindah kembali rumah untuk sementara, reorganisasi. Tentu saja. Jaring pengaman selalu ada untuk Dino, terbentang kencang dan aman. Saya harap itu bantu dia, saya bilang netral. Dia kangen kamu, tahu. Ibu lihat ke atas, mata berkaca. Kami semua kangen. Rasanya seperti kami kehilangan kamu. Ironi pernyataan itu tak hilang dari saya. Kamu tak bisa kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar kamu lihat. Bu, wajahnya agak hancur, tapi dia kumpul. Itu tak adil, Nadia. Kami selalu sayang kamu. Saya tahu kalian sayang, saya bilang, lembut sedikit. Dengan cara kalian, tapi sayang tak selalu cukup kalau tak datang dengan hormat.
Kami bicara 1 jam lagi, putar poin somo, tak capai resolusi nyoto. Saat berpisah, dia peluk Soyo erat dan buat Soyo janji telepon bapak. Soyo bilang akan suatu saat. Kami berdua tahu mungkin lomo. Saat musim panas jadi musim hujan, Soyo jatuh ke ritme baru. Nusantara terus tumbuh. Kursi Dewan di Lumo bawa tantangan dan peluang baru. Soyo bepergian lebih, Surabaya, Bandung, bahkan Singapura untuk konferensi di mono Soyo diundang bicara. Soyo buat teman baru, teman sungguhan, yang kenal Soyo opo adanya, bukan sebagai kakak yang lebih pendiam dan kurang menarik. Soyo pacaran sedikit, tak serius, tapi enak rasanya dilihat, diinginkan, dihargai. Soyo masih pikir keluarga. Tentu, kamu tak bisa hapus 3 dekade sejarah, tak peduli seberapa membebaskan putusnya. Kadang Soyo kangen mereka. Ide mereka mungkin lebih dari realitas, keluarga yang bisa mereka jadi. Atik Dino yang mungkin di alam semesta alternatif, di mana dia tak dikonsumsi ketidakamanan dan persaingan. Akhir Oktober, Soyo terima email dari Dino. Subjek sederhana, Soyo minta maaf. Soyo hampir hapus tanpa boco, tapi rasa ingin tahu atau mungkin sisa tanggung jawab buat Soyo buka. Nadia, mulai. Soyo mulai dan hapus email ini ratusan kali selama bulan-bulan terakhir. Tak ada yang Soyo tulis cukup, tapi Soyo perlu coba. Soyo minta maaf untuk segalanya. Untuk cara Soyo perlakukan kamu, untuk hal yang Soyo katakan, untuk adik yang Soyo gagal jadi. Soyo banyak terapi. Yo, benar. Dan Soyo mulai paham betapa toksik Soyo, betapa cemburu, tak aman, dan jahat. Soyo bisa buat alasan soal bagaimana Soyo selalu rasa harus luar biasa untuk dicintai. Soal bagaimana Soyo pikir kamu lebih mudah karena tak ada yang harap apapun dari kamu. Tapi itu bukan alasan, hanya penjelasan. Dan itu tak ubah apa yang Soyo lakukan. Soyo tak harap maaf. Soyo bahkan tak minta. Soyo hanya ingin kamu tahu Soyo lihat sekarang. Soyo lihat apa yang Soyo lakukan. Dan Soyo benar-benar minta maaf dalam-dalam. Ngomong-ngomong, Soyo dapat kerja baru. Tak mewah. Asisten administrasi di non-profit. Itu merendah, tapi baik. Soyo belajar jadi berguna daripada hanya mengesankan. Jaga diri, Dino. Soyo boco 3 kali, coba nilai ketulusan. Kedengar seperti Dino, suaranya, iramanya, tapi Dino yang jarang Soyo lihat. Dino tanpa sisi tajam dan performa. Soyo tutup email tanpa jawab, bukan karena kejam, tapi karena tak tahu harus bilang opo. Soyo butuh waktu proses, putus apakah jembatan ini ingin Soyo bangun lagi, atau lebih baik dibiarkan abu. Seminggu kemudian, Soyo makan malam dengan Moyosari, yang jadi semacam teman sejak pengungkapan dramatis di pesta Dino. Kami baru finalisasi keluar Nusantara dari kontrak Argento, pemisahan damai saat kami alihkan fokus ke klien lain. Soyo lihat adikmu kemarin, Moyo sebut saat kami bagi botol anggur merah di kafe baru di Jalan Sudirman. Soyo angkat alis tapi tak bilang opo. Dia kelihatan beda, lanjut Moyo. Kurang polesan, tapi lebih nyoto entah bagaimana. Dia email Soyo, Soyo akui, minta maaf. Moyo angguk sambil mikir. Kamu pikir dia tulus? Soyo putar anggur di gelas. Mungkin. Mungkin. Soyo tak tahu apakah itu penting. Soyo pertimbangkan. Masalahnya, Moyo, meski dia benar-benar minta maaf, meski dia benar-benar berubah, dan itu if besar, tak ada yang bisa hapus masa lalu. Bertahun-tahun dibuat rasa kurang dari, tak terlihat, tak penting, itu tinggalkan bekas. Moyo ulur tangan seberang meja dan genggam tangan Soyo sebentar. Untuk apapun nilainya, Soyo pikir kamu harus dengar dia. Bukan untuk dia, untuk kamu.
Saya ganti topik, dan kami habiskan sisa makan malam bahas liburan moyo ke Bali. Tapi kata-katanya tinggal. Untuk kamu, bukan dia. Apakah odo penyembuhan dalam konfrontasi Dino, dengar maafnya langsung. Atau lebih baik tinggalkan masa lalu terkubur, maju tanpa beban luka lama dan dinamika keluarga rumit. Saya masih tak punya jawaban sempurna untuk itu. Penyembuhan tak linier, dan keluarga tak pernah sederhana. Yang saya tahu adalah ini. Saya takkan pernah lupa ekspresi Dino saat bosnya panggil saya bos. Satu kata itu diamkan seumur hidup penghinaan. Satu momen itu ubah segalanya. Bukan karena validasi saya di depan orang lain, tapi karena akhirnya memaksa saya validasi diri sendiri. Saya tak tahu apakah Dino dan saya akan punya hubungan sungguhan lagi. Saya tak tahu apakah orang tua akan benar-benar lihat saya opo adanya dari podo yang mereka harap. Tapi saya tahu saya tak lagi butuh validasi mereka untuk merasa utuh. Kadang balas dendam terbaik bukan tentang sakiti orang lain. Itu tentang bebaskan diri dari butuh persetujuan mereka. Itu tentang bangun hidup begitu autentik dan memuaskan sehingga opini mereka jadi tak relevan. Itu balas dendam yang saya dapat. Bukan di ballroom saat moyo ungkap rahasia. Bukan di country club saat saya tunjuk bukti kesuksesan, tapi setiap hari sejak saat saya hidup terbuka, tanpa minta maaf sebagai diri sendiri. Yang pendiam, yang pemikir, yang akhirnya sadar dia sudah cukup sejak lama. Saya tak pernah menyangka kisah ini akan berakhir begini, tapi hidup memang penuh kejutan. Setelah semua drama keluarga itu, saya akhirnya bebas. Nusantara Insiket terus maju pesat, klien baru datang, dan saya semakin fokus pada visi jangka panjang. Rizky dan saya bahkan buka cabang ketiga di Bali, memanfaatkan pasar pariwisata mewah. Saya mulai aktif di komunitas entrepreneur wanita Indonesia, saring pengalaman tanpa sebut nama keluarga. Setiap kali saya bicara di seminar, saya ingat betapa dulu saya sembunyikan diri, dan itu jadi pengingat kuat untuk tak pernah lagi kecilkan mimpi. Dino, dari opo yang saya dengar lewat kerabat jauh, sekarang hidup lebih sederhana. Kerja di non-profit memberinya perspektif baru tentang nilai kerja keras tanpa sorotan. Saya tak jawab emailnya, tapi suatu hari di akhir tahun, saya terima paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya jurnal kulit sederhana, mirip yang saya buat dulu untuk ibu, dengan catatan kecil. Terima kasih sudah ajar saya arti rendah hati. Semoga kamu bahagia. Saya simpan di rak buku, bukan sebagai pengingat dendam, tapi sebagai bukti bahwa karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Orang tua akhirnya terima kenyataan. Bapak berhenti tawarkan kesepakatan bisnis keluarga, setelah saya tolak sopan beberapa kali. Ibu mulai telepon hanya untuk tanya kabar, bukan tekan soal Dino. Kami tak pernah kembali ke hubungan dekat seperti dulu, tapi setidaknya ada kedamaian yang rapuh. Saya datang ke acara keluarga besar sekali setahun, cukup untuk tunjuk saya masih bagian dari mereka, tapi cukup jauh untuk lindungi hati saya. Sekarang, saat saya lihat ke balkon apartemen baru, sekiline Jakarta yang berkilau, saya sadar perjalanan ini ajarkan saya pelajaran terbesar. Jangan pernah biarkan orang lain tentukan nilai diri. Drama keluarga itu, balas dendam yang manis saat rahasia terbongkar, semua jadi bagian dari cerita yang membuat saya lebih kuat. Saya tak lagi hanya Nadia. Saya Nadia Wijaya, bos, pendiri, dan wanita yang akhirnya bebas. Dan jika suatu hari Dino atau orang tua bocor cerita ini, saya harap mereka paham, saya tak pernah ingin sakiti mereka. Saya hanya ingin dilihat. Dan sekarang, saya sudah melihat diri sendiri. Itu cukup. Cerita ini bukan tentang dendam abadi, tapi tentang pembebasan. Tentang bagaimana satu momen halu, bos bisa ubah segalanya.
Tentang bagaimana kesuksesan tersembunyi akhirnya bersinar lebih terang saat tak lagi disembunyikan. Saya harap cerita drama keluarga ini menginspirasi kalian yang merasa tak terlihat di rumah sendiri. Bangunlah, sembunyikanlah sementara jika perlu, tapi suatu hari, biarkan dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Karena karma selalu datang, dan saat itu tiba. Yang penting adalah kamu sudah siap berdiri tegak sebagai bos hidupmu sendiri.